anugerah dan berkat dari Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus besertaku selamanya. Anugerah dan berkat dari Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus besertaku selamanya. Puji Tuhan yang ada di Zoom, Shalom. Selamat beribadah kita di tempat ini. Haleluya. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan padamu. Haleluya. Mari kita bersiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan yang Kau beri. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari beri penyembahan yang Mari beri penyembahan yang baik bagi Tuhan. Haleluya. Beri syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan beri, buat perlindungan yang Tuhan beri, buat pemulihan yang Tuhan beri. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau hebat Tuhan, Engkau hebat, Engkau Yesus Tuhanku yang ajaib, Kau berlindung dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan suci dan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, pagari dengan api roh kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah tentara malaikat surgawi-Mu Bapa berkemah di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita akan memperkatakan Mazmur 91 yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Riki dan dilanjutkan oleh Pentakosta ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Halasan. Saya persilakan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memperkatakan Mazmur 91. Baik, saya harap kita sudah hafal semua. Mari kita perkatakan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan perintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari agak kasih dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan perkatakan arti Pentakosta ketiga. Sebelum kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga, kita bacakan dulu firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13 yang berkata demikian. Namun karena kami memiliki roh yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga, sebab itu juga kami berkata-kata. Sama-sama kita katakan arti Pentakosta. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan menghadirkan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah?
Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang, yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada 3 pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dan memiliki 3 pribadi yang sama kekal dan sederajat, sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, 3 pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada 3 Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, 3 pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan namanya. Baik Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita boleh say hello kiri kanan, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, haleluya. Kita akan besarkan nama Tuhan, kita akan memuji Dia, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, amin. Haleluya.
ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Oleh siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Sekali katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Puji Tuhan. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya saudara? Namanya, amin, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang sekali lagi katakan, siapa namanya? Namanya, amin, nama Yesus, nama Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Tuhan terima kasih. Haleluya. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus. Mari beri pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari keluarkan suara. Keluarkan isi hati saudara. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan beri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan berharga di mata-Mu Tuhan. Ku
Pujian dan syukurku Tuhan ku bawa kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada Tuhan. Sadar bila ku ada Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan, ku tahu hidupku saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
Panggil Tuhan, panggil Aba ya Bapa. Lawat kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan pada siang hari ini Tuhan. Hadir menjamah setiap kami Tuhan. Biar kami semua Tuhan merasakan lawatan-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati, pikiran kami ya Aba ya Bapa, agar kami Tuhan menerima Engkau sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami menerima firman-Mu sesuai apa yang Engkau hendaki untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai mulut lidah bibirnya Tuhan, agar apa yang disampaikan adalah hanya firman-Mu, hanya kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua, saudara semua, anak-anakku sekalian yang ada di on-site dan yang ada di online. Apa kabar semuanya? Sehat selalu semua, Tuhan Yesus berkati. Oke, ya. Luar biasa hari ini kita ada di tempat ini bersama. Oh, puji Tuhan. Saya sukacita sekali bisa berkumpul di sini. Saya harapkan Bapak Ibu semua begitu sama dengan saya. Ya, tema kita, khotbah kita pada hari ini mengejar janji Tuhan. Haleluya. Mengejar janji Tuhan. Terkadang kita selalu menanti-nantikan janji Tuhan. Apa sih? Kenapa sih kok belum datang janji Tuhan untuk kita? Kan firman-Nya ada. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Tapi kok sampai sekarang belum? Kenapa Tuhan? Kenapa? Apa yang Tuhan mau untuk kita? Kadang-kadang itu selalu tergiang-giang ya di pikiran kita. Apalagi kalau pada saat kita lagi ya putus asa lah, lagi ada masalah, itu pasti selalu muter. Apalagi kalau ibu-ibu muter terus ya. Mungkin bapak-bapak kalau udah ada masalah satu fokus ke satu hal. Tapi kalau ibu-ibu kadang ngejelimet itu, nggak kelar-kelar itu. Mana pusatnya, mana awalnya, mana akhirnya, muter aja kalau belum selesai. Ya, untuk itu saya di sini akan membahas tentang mengejar janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak bisa kita tunggu dengan diam. Hanya kapan ya, enggak. Kita harus mengejar. Mengejar di sini, mengejar, kata mengejar itu ada satu tindakan. Ada satu yang harus kita lakukan. Bukan menanti-nanti dengan dia, tapi kita mengejar. Kalau istilah atlet, olahragawan, berarti kalau kita, Tuhan di sana, kita di sini. Kita ke sana tuh ada tindakan kita. Kita harus lari menggapai Tuhan, mengejar Tuhan, sampai Tuhan kita dapatkan. Begitu pula dengan janji Tuhan. Kita harus kejar, kita harus dapatkan janji Tuhan itu. Ada kegiatan, ada tindakan yang kita lakukan. Bukan hanya kita menanti. Nah, sedangkan janji itu apa sih sebenarnya janji? Janji itu, kalau Bapak Ibu, suami istri, pasti ada janji. Janji nikah. Ya kan? Kalau Bapak Ibu beli rumah, pasti ada perjanjian, akad kredit, kalau KPR. Kalau Bapak Ibu melakukan kerjasama,
dengan pihak lain. Pasti ada yang namanya perjanjian. Dan perjanjian itu bukan sendiri, tapi ada pihak lain selain kita. Bisa 2, bisa 3, atau bisa beberapa. Dan itu ada yang dilakukan. Perjanjian kita janji Tuhan. Berarti janji kita, janji Tuhan. Berarti 2 pihak antara kita dan Tuhan. Perjanjian itu harus kita lakukan. Dan Tuhan juga ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Ya, PPT-nya minta tolong firman-nya. Sekarang kita banyak buka ayat. Semoga dapat dilihat. Di depan jelas enggak ya? Ya. Mazmur 18 ayat 30. Nah, Bapak Ibu semua sambil mencatat, boleh ayatnya dicatat, boleh juga baca ke depan ya. Ya. Kita ulang Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Janji Tuhan adalah murni. Bersyukur ibu yang namanya murni. Kenapa? Janji Tuhan itu berarti tidak ada arti lain. Maksudnya hanya satu. Dan maksud Tuhan itu tertulis di dalam Alkitab. Apa yang tertulis, apa yang Alkitab nyatakan, murni, itulah yang termaksud di situ. Tidak memiliki arti ganda. Jadi kalau Tuhan bilang, jadilah sesuai dengan imanmu, engkau akan mengalahkan musuhmu. Janji Tuhan seperti fajar pada pagi hari, yang selalu bersinar, yang engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu satu implis. Jangan diartikan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, terus bermikir macam-macam. Tidak, tapi itu satu. Tidak ada arti lain. Engkau akan diangkat naik menjadi terang. Terang akan menerangi gunung, lembah, karena engkau akan taruh di atas gantang dan terangmu akan menerangi sekelilingmu. Kalau engkau akan Tuhan naik, angkat naik, dan terangmu akan menyebar, orang-orang akan diberkati dengan adanya terangmu di tempat di mana engkau ditempatkan. Dan janji Tuhan, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tuhan adalah pelindung, dia menjadi perisai yang berlindung kepadanya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, Tuhan sudah berjanji, dia akan menjadi perisai, tempat kita berlindung. Tuhan menyatakan dirinya itu dapat diandalkan. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan sebagai tempat perlindungan Bapak Ibu semua. Hanya Tuhan satu-satunya. Amin Bapak Ibu? Ya. Janji Tuhan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan artinya apa? Tuhan tidak akan bertindak sebelum ia berfirman. Janji Tuhan, firman Tuhan. Tuhan tidak akan bertindak sebelum dia berfirman. Ayatnya di Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Pada saat dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Dia berfirman, tindakan selanjutnya yang akan terjadi. Kalau Bapak Ibu saat ini merasa, kok Tuhan janjinya enggak ada, enggak digenapin untuk hidupku. Cari Tuhan. Tuhan akan berfirman. Ada di mana? Ada di dalam firman Tuhan yang tercatat di Alkitab. Pernahkah kita mendapatkan janji Tuhan? Bapak Ibu semua pernah enggak merasa,
oh, janji Tuhan untuk aku apa ya? Ada enggak yang tidak menerima janji Tuhan? Kita semua yang ada di sini seharusnya, oh iya, Tuhan pernah berjanji sama aku. Dari mana Bapak Ibu bisa tahu kalau Tuhan berjanji sama Bapak Ibu? Dari firman Tuhan, dari saat teduh, dari perenungan akan firman Tuhan, dari pergumulan, bahkan dari sebuah pergumulan, dari sebuah masalah yang Bapak Ibu alamin, itu tersedia janji-janji Tuhan. Apa yang kita harapkan? Untuk Tuhan dapat menggenapi janji-janjinya. Mengejar janji Tuhan. Kita sebagai orang percaya dan Tuhan sebagai Allah yang akan menggenapi, yang akan mengabulkan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang pertama, kita sebagai orang percaya, kita percaya di dalam Alkitab itu juga tertulis semua janji-janji Tuhan. Tapi kita juga harus teliti lagi, kita cermati di dalam firman Tuhan. Di Ulangan 26 ayat 17. Setiap firman yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan beri untuk kita semua, itu harus kita lakukan. Ada bagian kita sebagai orang percaya. Kembali saya review lagi dari depan. Semua itu ada bagian kita untuk kita lakukan. Jadi kita bukan harus menunggu aja, tapi kita harus lakukan untuk mendapatkan janji Tuhan. Di Ulangan 26 ayat 17, saya bacakan firman Tuhan, engkau telah menerima janji. Bapak Ibu yang sudah menerima janji Tuhan, engkau telah menerima janji Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu. Dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturan dan mendengarkan suaranya. Ya, amin. Bapak Ibu yang menerima janji Tuhan pada hari ini, ada rencana Tuhan, ada bagian Bapak Ibu juga sebagai orang percaya untuk menerima janji Tuhan. Kita harus berpegang pada ketetapan, pada perintah, pada peraturan Tuhan. Itu harus kita lakukan. Udah jelas. Di firman Tuhan dinyatakan, penggenapan janji Tuhan itu enggak otomatis. Oh, Tuhan berjanji, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Benar Bapak, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Ya, tapi ada bagian kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan berfirman, Tuhan bersabda. Ada bagian kita harus kita lakukan. Bagaimana cara Tuhan supaya kita bisa menerima janji Tuhan? Bagaimana caranya? Ada bagian kita. Kita harus berdiri sebagai apa? Apakah kita seperti biasa aja, seperti adanya kita? Enggak, Bapak Ibu. Kita harus rubah. Di saat ini kita sebagai hamba, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Di tahun paradigma yang baru, pola pikir yang lama kita harus lewatin, harus kita tinggalin, kita harus rubah. Kalau Tuhan mau kita menerima janji Tuhan, kita juga harus berubah sesuai dengan pikiran Tuhan. Kita harus berpikir diri kita sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Nah, sebagai anak, kita baca di Roma 8 ayat 17. Untuk menerima penggenapan janji Tuhan, kita harus mengubah paradigma kita. Paradigma kita berpikir kita sebagai anak, kita baca di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Dan maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Adakah kita menderita bagi Tuhan? Adakah kita menderita bagi Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan. Kita harus rubah pola pikir kita. Kita harus berpikir, kita sebagai anak, di dalam kehidupan rumah tangga di dunia ini juga kita berpikir sebagai anak. Kita mau hidup sama seperti Bapak kita. Kita harus memuliakan Bapak kita. Apa yang kita harus lakukan? Tidak ada bedanya dengan Bapak di surga. Kita harus memuliakan Bapa di surga. Kita harus menderita bersama-sama dengan Bapa di surga. Melakukan perintah Bapa. Kalau di dunia ini Bapa kita susah, kita mau memuliakan Dia, kita mau menolong Dia. Bagaimana caranya? Terus kita harus berbuat yang tidak baik. Misalnya, Bapak kita nggak punya uang. Kita sebagai anak, bagaimana caranya supaya Bapak kita senang? Supaya Bapak kita dimuliakan, kita mencuri supaya punya uang? Enggak kan? Kita lakukan yang baik kan? Kita bekerja, kita mencari apapun yang bisa kita lakukan supaya kita menyenangkan orang tua kita. Begitu juga Bapak kita di surga. Lakukanlah yang baik untuk memuliakan Bapak kita di surga. Bapak Ibu tahu caranya. Kita renungkan kembali ke Bible. Kembali pembacaan Alkitab. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menerima janji Tuhan? Sebagai orang benar. Yakobus 5 ayat 16. Mohon dicatat ya Bapak Ibu ayat-ayat Alkitabnya. Nah, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, Bapak Ibu. Penggenapan janji firman Tuhan, janji Tuhan. Kita harus menjadi orang benar. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi, seberapa besarkah kebenaran yang ada di kita? Apakah kita sudah menjadi orang benar untuk kita bisa komplain sama Tuhan? Tuhan, aku udah benar, kok kau nggak jawab janjimu? Nah, kita nggak bisa tuntut begitu. Kebenaran yang Tuhan jadikan standar itu beda dengan kebenaran yang kita punya. Itu yang harus kita pahami. Jadi Bapak Ibu yang sudah merasa hidupnya benar, jangan salah. Perbaiki terus sampai akhirnya. Tidak ada kata stop untuk kebenaran Tuhan. Kita tetap harus melakukan kebenaran, terus kebenaran sampai akhirnya. Itulah kebenaran Tuhan yang ada di dalam Bible. Sampai kita selesai melakukan tugas, melaksanakan amanat agung, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kebenaran Tuhanlah yang terutama, yang paling utama. Yang ketiga, kita sebagai orang percaya. Di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang percaya. Percayakah engkau sampai saat ini meskipun doamu belum dijawab? Ya, percaya, harus tetap percaya. Sampai waktunya Tuhan tiba, kita tetap harus menjadi orang percaya. Amin. Nah, yang keempat, orang yang berada di pihak Tuhan. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ya. Amin. Nah,
Yakin nggak Bapak Ibu Allah sudah ada di pihak kita? Yakinkah? Nah, kalau ragu-ragu bagaimana bisa Tuhan bekerja? Kita juga harus yakin. Harus punya keyakinan kalau Allah itu ada di pihak kita. Jadi urutan-urutannya tuh harus kita genapi dulu, baru kita mengejar janji Tuhan supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Dan yang terakhir, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Setiap minggu kita bacakan, saya harap Bapak Ibu semua hafal. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, denganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, Bapak Ibu, bagian kita adalah sebagai orang percaya yang menuntut, yang mengejar janji Tuhan, kita pertama harus sebagai menjadi anak Tuhan. Kita harus menjadi orang benar. Kita harus menjadi orang percaya dan orang yang berada di pihak Tuhan dan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Itu harus kita ingat, itu bagian kita. Nah, terus bagaimana Bu? Kan bukan cuma satu, bukan kita. Tapi ada pihak yang kita kejar, Tuhan. Pihak yang kedua adalah Tuhan. Waktunya Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan itu waktunya Tuhan? Ya, kalau kita sudah melakukan ini, semuanya sudah benar, tanpa pernah kenal lelah, tanpa kita putus asa, oh waktunya udah selesai sekarang, kita nggak lakukan lagi, terus kita diam aja nunggu janji Tuhan, nggak bisa. Itu tidak ada habisnya, itu tidak ada kadaluarsanya, harus terus sampai akhir. Yang kedua, waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan berfirman, ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Waktu siapa? Waktu Tuhan. Kenapa waktu Tuhan? Karena waktu yang diingini oleh kita sebagai orang percaya itu berbeda dengan waktu yang Tuhan nyatakan untuk setiap kita. Kita nggak bisa minta, Tuhan ngertiin dong, ini waktunya udah kepepet, aku harus sembuh sekarang, aku harus sembuh sekarang, aku lagi nggak punya uang, pepet Tuhan, kepepet ini, bahkan buat makan nggak? Enggak. Pernahkah kita kepikir mengandalkan Tuhan? Kita berserah, waktunya itu bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Itu waktunya itu bukan menunjukkan hari ini Senin, oh aku akan terima, hari ini Minggu, aku akan menerima janji Tuhan. Tuhan akan kirimkan ini 1 karung beras, 1 kilo daging, 1 bal, apapun yang kita inginkan. Enggak, itu bukan waktunya seperti itu. Bukan menunjukkan waktu hari, Senin, tanggal, bulan. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu Tuhan itu kairosnya Tuhan. Istilahnya momentum. Apa yang terjadi yang Tuhan inginkan itu momennya, momentumnya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik yang Tuhan kasih ke kita. Bukan menunjukkan tanggal, hari, dan bulannya. Tanggal, hari, bulan itu kronos ya. Tapi kalau momentum Tuhan, kairos Tuhan, itu kairosnya Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan ke kita, waktu yang terbaik. Nah, ada banyak faktor, ada beberapa faktor yang membuat waktunya Tuhan itu bisa terjadi. Yang momentumnya Tuhan itu bisa terjadi untuk setiap kita. Itu ada beberapa faktor. Di sini saya bahas ada 3 faktor. Ada 3 faktor yang membuat waktunya Tuhan, momentum Tuhan itu terjadi untuk setiap kita. Yang pertama, pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Contoh ya, contoh dalam Alkitab, Paulus menjadi alat Tuhan. Pembentukan karakter, karakternya dari mana?
Paulus sebelum menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Orang yang menganiaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang yang percaya akan Tuhan. Semua dibantai, dianiaya oleh Paulus. Tapi seiring dengan pembentukan karakter, Tuhan mau memakai Paulus. Saulus menjadi Paulus. Dia berubah. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 22. Saulus dibuat buta matanya, ia tidak bisa melihat. Tapi Tuhan mau memakai Paulus, Saulus diubah, disembuhkan menjadi Paulus, matanya kembali melihat dan ia menyatakan Tuhan sebagai Mesias. Ia menyatakan Tuhan sebagai Allah yang disembah. Nah, begitu juga dengan kita semua. Momentumnya Tuhan memakai Saulus menjadi Paulus. Tuhan bisa memakai Bapak dan Ibu, saudara sekalian, pembentukan karakter. Momentumnya Tuhan. Kita diubah di dalam apa? Bisa dalam pelayanan, bisa dalam pekerjaan. Jadi kalau ada gesekan, kalau ada ini, itu untuk membentuk karakter kita. Dimanapun kita berada saat ini, dalam rumah tangga, di dalam pandemi ini, suami istri saling menggesek, marah, wajar, terima lagi kembali. Itu pembentukan karakter, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Di mana Tuhan nanti akan membentuk kita. Yang kedua, pembentukan kredibilitas. Kredibilitas, kita harus bisa dipercaya. Tuhan membentuk kita supaya kita dapat dipercaya. Proses yang harus kita jalanin. Enggak gampang, Tuhan bisa memberikan janji Tuhan. Penggenapan janji Tuhan bisa terjadi. Tapi kita bisa dipercaya enggak untuk menerima janji Tuhan? Kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati kita. Apakah setelah kita menerima berkat Tuhan kita bisa dipercaya sama Tuhan? Kita tetap ingat Tuhan. Di sini contoh di dalam firman Tuhan adalah Daud. Daud dari seorang gembala, dari muda. Sebagai gembala, di prosesnya itu enggak gampang. Itu sampai dia menjadi raja. Pembentukan karakter yang dimurnikan menjadikan Daud berkenan di hati Tuhan. Musa yang dibentuk Tuhan sebagai raja di Mesir, bukan raja lah, pangeran Mesir istilahnya dulu ya. Nah, terus akhirnya apa? Tuhan bentuk karakter, mengingatkan dia, membentuk dia. Tuhan mengambil kembali lagi Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir dan memakai Musa sebagai nabi Allah. Pembentukan karakter. Hingga Musa bisa dipercaya, kredibilitasnya. Dan yang ketiga, kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang tadi saya bahas, saya sedikit singgung. Apakah kita setelah menerima janji Tuhan, apakah nama Tuhan akan dimuliakan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menerima penggenapan janji Tuhan itu memang tidak gampang. Ada pembentukan karakter, ada kredibilitas, hingga kita dapat jadi orang yang dipercaya Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang sangat penting, kemuliaan nama Tuhan. Apakah nama Tuhan dimuliakan bila doa kita dijawab? Apakah bila doa kita dikabulkan, disembuhkan? Jangan-jangan tidak. Jangan-jangan itu hanya untuk kepentingan kita. Kita baca di Lukas 17 ayat 15 sampai 19, itu mengenai 10 orang yang sakit kusta yang Tuhan Yesus sembuhkan. Mereka pergi. Tuhan menyembuhkan mereka supaya mereka bisa kembali memuliakan Tuhan.
Tapi dari 10 itu yang kembali hanya 1. Hanya 1 yang memuliakan Tuhan. Begitupun dia adalah orang Samaria. Ya Bapak Ibu, kita koreksi diri kita kembali. Kita orang percaya, kalau kita, Tuhan genapi janjinya atas kita, apakah kita kembali akan memuliakan Tuhan? Apakah kita seperti orang Samaria itu yang mengaku Tuhan, yang menyembuhkan, nama Tuhan dimuliakan? Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari semua itu kiranya Bapak Ibu mengerti semuanya. Kita mengejar janji Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan. Kita nggak bisa menyalahkan Tuhan kenapa nggak jawab. Waktunya waktu kita tuntut Tuhan, nggak bisa. Waktunya waktu Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tapi ada momentum, ada waktunya Tuhan, ada kairosnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya simpulkan, janji Tuhan itu pasti. Amin. Janji Tuhan itu pasti. Dia nggak pernah ingkar janji. Namun di dalam setiap janji Tuhan selalu ada bagian Tuhan dan ada bagian kita sebagai orang percaya. Yang harus kita diamin, kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan. Supaya penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Semua itu butuh waktu. Waktunya waktu Tuhan. Pegang janji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah lelah. Sampai waktunya Tuhan tiba. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kelalaian, ya. Tuhan udah ngerti kok, udah tahu kita semua. Pasti mikirnya seperti itu. Makanya dia berfirman, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, terhadap saya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Kiranya firman Tuhan Bapak Ibu semua mengerti firman Tuhan sampai di sini. Kita tetap mengejar janji Tuhan, kita tetap percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya, mari Bapak, imam musik semua. Ya, tuh. Kita nyanyikan satu lagu. Kita belajar satu lagu ya. Untuk mengerti lagu ini kita perlu belajar waktu Tuhan yang terbaik. Ya, minta tolong PPT-nya di karena kita imanin waktu Tuhan. Ya, Cici. Ya. Tuhan menjawab doa, namun Ia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi kita katakan dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia Kami akan melihat jadikan Tuhan. semuanya Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat Tuhan janji-Mu ya dan amin. Semuanya Tuhan, kami akan melihat janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat janji-janji-Mu Tuhan. Seturut bagian kami lakukan ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian yang sudah Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami percaya ya dan amin. Allah yang kuasa, Yesus Kristus Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya. Dikaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua yang percaya, yang sudah menerima berkat Tuhan, yang sudah menerima janji Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Gembala. Yesus menjawab dengan tepat sesuai dengan janjinya Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan persembahan, kita akan berikan yang terbaik. Dua persembahan, saya persilahkan. Puji Tuhan, di kesempatan siang hari ini kita akan bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita akan berikan persembahan, mari kita satukan hati terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah ditabur di tengah-tengah setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, waktu-Mu Tuhan Yesus adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Janji-janji-Mu Tuhan akan dinyatakan dalam setiap hidup kami, hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sebelum kami akan berikan persembahan kami, biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami umat-Mu yang akan memberi. Sehingga persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh suka, cita dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kita yang siap untuk memberi bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah lewat online, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar.
atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBU Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala PDP Silvia Wijaya atas yang sudah memberikan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 WIB akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower APT yang adalah menara doa secara online gabungan dengan yang di luar negeri, Kanada, Amerika, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online, GBU Jumenteng ada perubahan waktu sementara dikarenakan hari Rabu ada acara KOM 300 Rayon 1G. Doa diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 19.00 WIB. Sedangkan pada hari Sabtu akan diadakan doa khusus persiapan ibadah Minggu pukul 19.00 WIB. Yuk nyembah yuk. JC dan Youth GBU Jumenteng akan diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di Instagram @jc_um. Menara doa anak Rayon 1G secara online akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Mei 2022 mulai pukul 17.00 WIB. Kami mengharapkan supaya orang tua dapat mengarahkan anak-anak kita untuk bergabung bersama dalam acara doa ini. Pada tanggal 22 Mei 2022, ibadah sekolah minggu akan diadakan 2 kali, dimulai pada pukul 8.00 WIB secara online via Zoom dan YouTube, dan pukul 10 WIB secara onsite. Tidak ada Zoom dan YouTube. Ibadah raya akan diadakan pada pukul 10.00 WIB secara onsite dan disiarkan juga langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBU Jumenteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBU Jumenteng dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah gabungan JC dan Youth diadakan secara onsite dan online pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 pada pukul 14.00 WIB yang akan dilayani oleh Kak Ezra Yepasa dari GBHUJ. Mari anak-anak muda bisa bergabung dalam ibadah ini. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp GBU Jumenteng. Berita cool Community of Love, komunitas kasih GBU Jumenteng. Kami mengundang seluruh jemaat GBU Jumenteng untuk bersama-sama bergabung dalam ibadah cool di lokasi yang terdekat. Bagi jemaat yang rindu bergabung dalam ibadah cool dapat menghubungi Bapak Hendra Nanggolan. Berita member Maranatha, jangan lupa untuk membayar tepat waktu, masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga, bisa mendaftar. Bagi member yang tidak membayar kewajiban selama 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menjadi anggota member Maranatha lagi. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Refresh Basic Prophetic Army Rayon 1G akan diadakan pada Sabtu 21, 28, dan 11 Mei. Akan diadakan Sabtu 21 dan 28 Mei dan 11 dan 18 Juni 2022. Pukul 9.30 sampai dengan 12.00 WIB atau pukul 10.30 sampai dengan 13.00 WITA secara online melalui Zoom. Diklat ini diwajibkan untuk seluruh pasukan doa dan imam musik serta terbuka bagi seluruh pengerja Rayon 1G. Pendaftaran dapat melalui Kabit Doa dan Kabit Musik di cabang-cabang masing-masing. Akan diadakan acara World Prayer Assembly WPA New Wave pada tanggal 17 sampai 19 Mei 2022. Acara ini dapat disaksikan juga melalui live
streaming YouTube channel World Prayer Assembly 2022 pada pukul 19.00 sampai 21.00 WIB pada tanggal 17 sampai 19 Mei 2022. Kepada multimedia dipersilakan untuk menampilkan video promo dari acara WPA. Virtual World Prayer Assembly 2022 hadir secara online melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Diadakan pada tanggal 17 hingga 19 Mei 2022. The new wave is coming. World Prayer Assembly 2022 adalah suatu kesempatan luar biasa bagi banyak negara di dunia. Tuhan bersedia mendengar doa, mau menjawab doa, dan mampu mengabulkan doa. Saya percaya hari ulang tahun yang ke-10 dari WPA ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, ikuti acara doa sedunia yang akan diadakan di Indonesia tanggal 17 sampai 19 Mei 2022. Kita akan melihat gelombang yang maha dahsyat atas seluruh bumi akan dinyatakan karena kuasa Tuhan yang dahsyat itu sedang bekerja di antara umat-Nya. We will gather in prayer all around the world. I hope to see you at World Prayer Assembly too. Saya serahkan untuk doa syafaat Ibu Hana. Kita angkat lagu pujian, terima kasih Tuhan. Kita untuk bangkit berdiri semua. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap kesempatan yang masih Engkau izinkan dalam kehidupan setiap kami pribadi lewat ibadah kami pada hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, sesuai dengan janji-Mu Bapa, 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu. Engkau hadir Bapa. Kami yakin Engkau sudah ada di tempat ini. Engkau menjamah setiap kami, Engkau melamar setiap kami. Bahkan Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Kami juga bersyukur lewat firman-Mu yang boleh kami dengar dari Ibu Gembala kami, Ibu Selvi Tuhan. Bila setiap janji-janji Tuhan Engkau materaikan di dalam hati kami setiap pribadi ya Bapa, sehingga Engkau akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga akan melakukan Bapa, berikan kemampuan untuk melakukan segala sesuatu Tuhan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Terima kasih Engkau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan, khususnya di tengah-tengah GBI Ujung Menteng ini. Semakin diberkati lewat hamba-Mu ini Tuhan. Engkau juga memberkati ketiga putra-putrinya Tuhan. Engkau jadikan sebagai saluran berkat dimanapun dia berada Tuhan, baik itu di tengah-tengah pekerjaan, di
tengah-tengah kampus dimanapun dia berada. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur padamu Tuhan. Bapak, gembala pembina kami, Bapak Niko Nyotro Harjo Tuhan, dimanapun dia berada, hamba-Mu ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan, khususnya Bapak untuk melayani di seluruh GBI dimanapun dia berada Bapak, bahkan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa Bapak. Ku juga memberkati anak cucu menantu mereka, keluarga besar mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak juga berkati keempat wakilnya Tuhan, pribadi lepas pribadi, dimanapun dia berada melayani Tuhan, di setiap gereja-Mu Tuhan izinkan untuk melayani. Biarlah Engkau campur tangan Tuhan, biarlah lewat setiap pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh Engkau ya Bapak. Itulah kerinduan dalam kehidupan setiap kami. Kau juga berkati keluarga besar mereka setiap pribadi lepas pribadi Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan Bapak. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, khususnya untuk membawa Rayon 1G lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan. Di Rayon 1G lebih mengasihi Engkau lagi, banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk wakilnya ya Tuhan, Bapak Sabto Edi Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami kasih ini Tuhan. Dari pimpinan tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok tanah air kami Indonesia ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kau pakai Pak pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Jokowi ya Tuhan, juga wakilnya Tuhan, kami serahkannya dalam tangan pengasihan-Mu. Kau juga memberkati para menteri Tuhan, jajarannya Bapak, Gubernur DKI juga kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dari pimpinan tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah ke pelosok tanah air kami Indonesia ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati kami semua yang sudah beribadah kepadamu, baik itu lewat Zoom, baik itu lewat onsite Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati kami semua yang hadir Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar setiap permasalahan kami ya Bapak. Engkau campur tangan dalam kehidupan setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami juga ingin menerima berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hatimu, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah daripada Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, perhiburan, pertolongan, persekutuan dengan Roh Kudus daripada Allah Bapa di surga selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kita lakukan, yang engkau kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika engkau melakukan dan memperkatakan, merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua, yang onsite, yang di Zoom juga selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kasih. Ada satu sobatku. Baik, saudara yang kasih Tuhan, boleh keluar dari sebelah kiri saya, baru ntar berurutan biar tidak bentrok. Puji Tuhan. Yang ada di Zoom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan yang sebelah kiri boleh duluan. Ada satu